Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Jumpa lagi dengan Fatpro Channel. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2 di pembelajaran ke-6. Segera kita mulai pembahasannya. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Sahabat pintar, tahukah kamu apakah musyawarah itu? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk menyelesaikan persoalan guna mengambil keputusan bersama secara adil dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Berikut ini nilai-nilai mendasar dalam musyawarah. Yang pertama, nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Bebas artinya tidak ada paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh menyampaikan pendapatnya. Pendapat tersebut harus masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat peserta lain, boleh menanggapinya dengan cara yang sopan. Kemudian yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada. Apabila kesepakatan telah diambil, maka kesepakatan itu harus menjadi milik bersama. Maka harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Berikut ini ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat adalah: yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ciri yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Ciri yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Dalam musyawarah ada prinsip-prinsip dan aturan yang harus dijalankan. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kedua, musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan prinsip yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah tata cara dan persyaratan musyawarah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah.
Yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan tata cara yang keenam adalah pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Adapun cara-cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. Pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Kedua, berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Keempat, bersikap sopan. Dan kelima, suara cukup jelas. Dalam musyawarah ada sikap-sikap yang harus dilakukan dengan baik. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. Pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sikap yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan sikap yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dari bacaan tentang musyawarah di atas, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Apa yang dimaksud keputusan bersama? Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Apa yang dimaksud prinsip bebas dalam kegiatan musyawarah? Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pertanyaan berikut dengan kata tanya siapa. Siapa yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan musyawarah? Yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan adalah semua peserta dalam musyawarah itu. Siapa yang harus melaksanakan hasil dari keputusan musyawarah? Hasil keputusan musyawarah harus dilaksanakan oleh semua peserta musyawarah. Selanjutnya dengan kata tanya di mana. Di mana kamu bisa menemukan kegiatan musyawarah? Saya menemukan kegiatan musyawarah di kelas ketika pemilihan ketua kelas. Di mana kamu bisa mendapati kegiatan rapat? Saya mendapati kegiatan rapat di lingkungan RT atau RW menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Berikutnya dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara musyawarah. Bagaimana jika tidak terjadi kesepakatan dalam suatu musyawarah? Pengambilan keputusan dilakukan dengan voting atau pemungutan suara terbanyak. Kalimat tanya yang terakhir dengan kata tanya mengapa. Mengapa perlu dilakukan musyawarah mufakat? Untuk menyelesaikan permasalahan bersama menjadi kesepakatan bersama yang disebut mufakat. Mengapa dalam musyawarah perlu menghargai atau menghormati pendapat orang lain? Agar tidak terjadi perselisihan dalam menghadapi suatu permasalahan.